Shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara. Saya perkenalkan dulu, nama saya Pendeta Heri Rorim Pandey. Saya melayani di GBI Glow Fellowship Center di Jakarta ini. Dan saya sangat bersyukur sekali hari ini, satu kesempatan yang indah yang diberikan kepada saya, kepercayaan kepada saya oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Stevi dan keluarga. Dan juga dengan seluruh pengurus yang ada, satu kehormatan yang luar biasa. Dan saya berterima kasih untuk kesempatan ini. Dan Tuhan Yesus berkati kita semua, amin. Baik, kita langsung saja buka Alkitab kita. Saya mau bicara tentang berkat Tuhan datang selalu ada alasannya, amin. Berkat Tuhan tidak datang tanpa alasan. Artinya begini, simpelnya begini, Tuhan berkati kita karena punya alasan. Amin. Karena dari awal Tuhan melakukan sesuatu buat manusia selalu punya alasan. Tuhan ciptakan manusia, dia punya alasan. Tuhan menciptakan Adam lalu sediakan perempuan namanya Hawa, Tuhan punya alasan. Begitu juga kalau Tuhan mau berkati kita, selalu Tuhan punya alasan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, yang ada di bawah, bahkan yang ada di rumah ya Pak ya. Wow, saya percaya semua kita pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal yang ke-5. Saya sudah tanya ke Pak Pendeta Stevi, ada batas? Nggak ada. Wah, saya padahal khotbahnya 3 jam. Haleluya. Aduh, puji Tuhan. Baik, kita mau baca Alkitab dulu. Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita sudah pasti banyak ngerti tentang ayat-ayat ini. Injil Lukas 5 ayat 1 sampai ayat 11. Saya baca, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukan, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mau jujur, hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa sukar. Amin. Kita hidup seperti kita harus berusaha sekarang untuk bilang hidup new normal. New normal apa? Biasanya kalau memuji Tuhan semangat, habis tepuk tangan, kita kasih tahu sama orang lain. Sekarang enggak boleh. Benar?
Wah, kalau bisa setiap saat kita ketemu, halo, shalom, kita chat, kita tos, kita kasih tepuk tangan. Tapi kalau sekarang sudah shalom, ini normal. Hari-hari yang kita sedang hadapi, sedang mengalami masa-masa yang sangat sukar. Cukup membuat banyak orang mengalami kekhawatiran, ketakutan. Cuma gara-gara tante COVID. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, akibat atau dampak dari COVID ini. Banyak orang kehilangan pekerjaan, mereka di PHK. Banyak orang usaha-usaha harus gulung tikar karena bangkrut. Dan ada banyak lagi kesukaran. Dan ini berdampak, Bapak Ibu Saudara, COVID ini berdampak bukan cuma masalah sampai masalah untuk jasmani, tapi juga sampai kepada spiritual atau rohani. Saya bersyukur, saya luar biasa ketika Pak Stevi bilang gereja sudah mulai. Waduh, luar biasa. Karena Bapak Ibu Saudara, bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita dari bulan Maret sampai bulan November ini, gereja-gereja harus tutup. Banyak orang telepon saya, banyak orang WA saya, banyak orang kasih beritahu saya, Pak, aduh Pak, kapan gereja mau mulai? Rohani kami merosot, Pak. Seperti kering, Pak. Nggak enak, Pak. Aduh, harus ketemu pendeta, ketemu gereja, ketemu pelayan Tuhan, ketemu dengan jemaat-jemaat. Karena mereka bilang mengalami kemerosotan. Ini yang saya bilang, bukan cuma masalah berdampak kepada kehidupan materi kita, tapi juga kepada hal rohani, berdampak sangat luar biasa. Kalau kita mau lihat, ada banyak orang yang alami hal seperti ini. Berapa banyak orang yang harus kehilangan segala-galanya. Tetapi ini yang saya mau sampaikan buat kita. Benar, Tuhan tidak pernah berjanji langit akan cerah. Benar, Tuhan tidak berjanji kita tidak ada masalah ikut Tuhan. Tuhan tidak pernah janji di Alkitab. Saya sudah baca, Tuhan tidak pernah janji orang percaya Tuhan, anak Tuhan tidak ada masalah. Tapi yang Tuhan janji, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Haleluya. Dan dalam janji penyertaan Tuhan, itu juga mengandung berkat-berkat Tuhan. Di dalam penyertaan Tuhan, di dalam Tuhan menyertai kita, itu juga berisi berkat-berkat Tuhan yang kita perlukan. Makanya hari ini satu tema, berkat Tuhan terjadi atau datang dalam kehidupan kita selalu disertai dengan alasan. Tetap saja yang saya percaya itu, sebab dan akibat itu tetap berlaku buat orang yang percaya. Ada ayat firman Tuhan bilang, hukum tabur tuai itu tetap berlaku. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, maaf saya mau bilang ini. Jangan, karena Alkitab juga yang bilang, lalu kita mau minta Tuhan berkati kita, lalu kita tidak bekerja, kita tidak berusaha, lalu tiba-tiba uang segepok dari surga jatuh. Ya, impossible. Tetap Tuhan punya alasan untuk memberkati setiap kehidupan kita. Hukum tabur tuai itu tetap ada. Makanya apa alasan supaya kita mengalami berkat Tuhan? Nah, ini kita mau belajar. Cepat saja. Apa alasan untuk kita menerima berkat Tuhan? Yang pertama di ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, dan seterusnya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar bahwa apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita, kita belajar hidup mendengar
dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Belajar, mendengar, dan melakukan akan perintah Tuhan. Saya coba bayangkan begini Bapak Ibu Saudara. Simon sedang membersihkan jala. Dia sempat semalaman cari ikan. Dan Alkitab bilang tidak mendapat apa-apa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, saya pikir dia sedang stres. Karena dia berpikir udah capek, semalaman kerja. Dia berpikir saya pulang gak bawa apa-apa, gimana dengan istri saya? Gimana dengan keluarga saya? Mereka mau makan apa hari ini? Karena pagi-pagi gak dapat apa-apa. Saya pikir dia sedang capek, dia sedang stres. Dia sedang mengalami kesulitan. Tiba-tiba datang Yesus yang dia tidak pernah tahu. Lalu dia bilang, aku mau pakai perahumu. Dan tolakkan perahumu ke lebih dalam. Dan kalau kita lihat, Petrus itu cuma ikuti aja. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dia dengar dan dia melakukan perintah itu. Lalu dikatakan, Yesus mengajar di atas perahu. Waktu Yesus mengajar, Petrus dengar. Dia dengar apa yang disampaikan, dia dengar firman Tuhan, dia dengar apa yang Yesus kerjakan, dia dengar apa yang Yesus bicarakan kepada orang banyak. Jujur aja, kadangkala kita kalau lagi masalah, kita mau dengar orang ngomong, mau dengar pendeta bicara, kadangkala malas. Karena lagi masalah. Tapi Simon Petrus ini dia diam, dia dengar. Dia dengar firman Tuhan. Rahasia pertama dalam hidup kita untuk kita melihat alasan supaya Tuhan berkati, mari belajar, dengar, dan melakukan akan firman Tuhan. Amin. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ternyata saya sudah bilang di awal, firman Tuhan itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Kita perlu dengar firman Tuhan, kita perlu baca renungkan firman Tuhan, kita perlu mempraktikkan firman Tuhan dalam hidup kita. Coba kita lihat satu ayat, Yosua 1 ayat 8, kita lihat. Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Dikatakan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini atau firman Tuhan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, siang dan malam artinya apa? Bukannya kita, wah Pak Pendeta kalau gitu dari pagi hingga pagi lagi saya baca renungkan firman Tuhan, bukan. Tetapi menyatakan di situ merenungkan itu siang dan malam berarti firman itu penting dalam hidup kita. Dikatakan renungkanlah itu siang dan malam. Bukannya kita harus, wah kalau gitu Pak saya di rumah aja ya Pak, baca Alkitab terus dari pagi hingga pagi lagi. Katanya Bapak bilang seperti itu. Bukan seperti itu. Kalau gitu saya enggak usah kerja, pokoknya baca Alkitab. Salah. Tetapi di situ dikatakan siang dan malam berarti sesuatu yang sangat penting. Firman itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, sama dengan Bapak Ibu Saudara, setiap kita satu hari kita harus makan berapa kali? Paling tidak 3 kali. Ada teman saya 6 kali. Iya Pak Tim ya. Orang harus makan 3 kali sehari. Itu untuk apa? Supaya tubuh kita, tubuh jasmani kita ini kuat. Makanya
Tuhan bilang begini, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkan itu siang dan malam. Sama dengan kita makan setiap hari 3 kali, begitu juga firman itu begitu penting dalam hidup kita. Dan luar biasa, perhatikan, ketika kita hidup mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan atau firman Tuhan, dikatakan apa? Supaya engkau apa? Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Berapa banyak orang akhirnya apa? Salah melangkah, salah ambil jalan, keputusan mereka salah. Kenapa? Mereka tidak ngerti. Tapi orang yang suka baca firman, renungkan firman siang dan malam, dikatakan dalam tindakan-tindakan, dalam keputusan-keputusan, dia akan ambil keputusan dengan hati-hati sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Makanya jelas Mazmur 119:105 bilang, firman itu pelita dan terang bagi jalanku. Bagaimana kita bisa berjalan dengan tuntunan firman Tuhan kalau firman kita tidak pernah baca dan kita renungkan? Saya lagi giatkan teman-teman, rekan-rekan pelayan Tuhan di gereja kami, di gereja Glow, yaitu gemar membaca Alkitab setiap hari. Dan kami pantau itu, setiap hari harus baca 5 pasal. Dari Kejadian kami akan sampai selesai 238 hari kami hitung, sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21. Setiap hari, kalau ada, karena kami bikin grup, kalau ada yang belum baca, kami dorong, kami kasih support, ayo baca, ayo baca. Karena prinsipnya saya begini, ada orang bilang, ya guna apa baca? Bagi saya begini, saya baca aja dulu. Pokoknya, Pak saya belum ngerti, enggak apa-apa. Saya berapa kali berkhotbah di mimbar seperti ini. Saya enggak baca ayat itu, saya enggak siapkan ayat itu, saya enggak tulis ayat itu. Tapi tiba-tiba Tuhan bicara, bisa sampaikan ayat itu. Kenapa? Karena saya pernah baca. Artinya begini, gimana Tuhan mau ingatkan kepada kita kalau kita tidak pernah baca? Amin. Makanya kami mulai beberapa waktu yang lalu sudah ada satu sesi yang kelima, tim pelayan sesi 5 mereka selesai, dan kami keluarkan sertifikat gemar membaca. Pak Gilbert dan saya tanda tangan dan kami bagikan kepada mereka. Lalu ini ada kelompok yang baru lagi. Kurang lebih ada satu kelompok ini, kurang lebih hampir 50 orang. Setiap hari saya cek. Mereka lapor, saya sudah baca. Karena prinsipnya begini, itu yang saya bilang. Kita renungkan, kita baca firman. Nggak apa-apa. Ada yang protes, Pak, kan baca saya belum langsung ngerti. Loh, bagi saya nggak apa-apa dulu nggak mengerti. Yang penting kita baca dulu. Dan saya mau bilang, paling tidak, seumur hidup paling tidak kita sudah baca Alkitab Kejadian 1 ayat 1 sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21. Sekalipun cuma sekali, berarti otomatis setiap ayat kita sudah pernah baca. Makanya ini jadi kekuatan, sehingga orang itu jalan hidupnya, dia bisa berjalan di jalan yang benar, dan dia berjalan dengan tuntunan Tuhan. Dikatakan sehingga dia akan bertindak dengan hati-hati. Berapa banyak orang akhirnya kesasar. Kenapa? Cuma karena ikut kata orang. Hari-hari ini masih banyak, saya masih bingung. Bahkan ada orang Kristen masih suka gemar pergi kemana? Dukun, orang pintar. Saya berapa kali layani orang, dia anak Tuhan, lalu dia ngaku dosa, Pak. Selesai gereja hari Minggu begini, sore diajak teman kemana? Bukan ke mall, pergi cari orang pintar. Saya tanya, kamu ketemu orang pintar dapat apa? Gak dapat apa-apa. Dia katanya orang pintar.
Karena ada banyak Alkitab bilang, ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya apa? Maut. Kalau kita suka baca firman Tuhan, dikatakan kita akan bertindak hati-hati. Keputusan hidup kita, jalan hidup kita, pasti kita akan jalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena kita baca firman Tuhan. Dan yang berikut coba perhatikan. Sebab, wow. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Sebab dengan demikian perjalananmu akan gagal. Pasti ketahuan dia nggak baca Alkitab. Sebab dengan demikian perjalananmu akan apa? Sama-sama bilang, saya berhasil. Bilang sama-sama, saya berhasil. Amin. Dikatakan sebab dengan demikian apa? Dengan kita baca, kita renungkan, kita praktekkan firman Tuhan. Bukan saja kita berjalan hati-hati, bukan saja kita ambil keputusan hati-hati, bukan saja hidup kita berjalan dalam kehendak Tuhan, tapi Alkitab bilang, engkau berhasil dan apa? Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Yang pertama, alasan Tuhan mau berkati kita. Mari kita lakukan akan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dengar firman, lakukan. Dengar firman, lakukan. Amin. Amin. Siapa yang mau berhasil dan beruntung? Saya cuma bilang, baca, renungkan firman Tuhan. Bukan pendeta Heri yang bilang, bukan pendeta Steffi yang bilang, tapi Tuhan sendiri yang bilang. Amin. Yang kedua, coba kita lihat ayat yang keempat dan 5. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang protes begini. Saya sudah kerja, banting tulang, tulang dibanting-banting. Siang jadi malam, malam jadi siang. Tapi kok saya tidak berhasil, Pak? Kenapa, Pak? Kok saya belum dapat berkat? Mungkin kita seperti Simon. Kita sudah kerja keras. Ya, coba lihat di situ. Dikatakan apa? Dia bilang di ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Bapak Ibu Saudara, berhasil perlu kerja. Katakan amin. Mau diberkati perlu kerja. Mau kita mengalami peningkatan dalam hidup kita perlu namanya kerja. Amin. Tapi mari, persoalannya kadangkala kita bekerja seenak dan semau kita sendiri. Kita kerja dengan apa? Cara kita mau sendiri, cara berpikir kita. Makanya kan ada orang kerja, mau apa saja dia pokoknya lakukan. Halal, haram, dihajar aja. Yang penting bilang berhasil. Nggak mikirin dampaknya, nggak pikirin, pokoknya saya berhasil. Sikut orang, jatuhkan orang, rendahkan orang, pokoknya bilang pokoknya berhasil. Makanya kalau kerja seperti ini bisa alami namanya gagal. Tapi kita lihat yang kedua ini, hidup di dalam ketaatan dengan apa? Perintah Tuhan. Taat. Ayat selanjutnya dibilang, Simon bilang apa? Guru, sepanjang malam kami bekerja keras, sepanjang malam. Tadi saya bilang, banting tulang, tulang dibanting-banting, siang jadi malam, malam jadi
siang. Kami tidak menangkap apa-apa. Perhatikan. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Wow. Ini yang perlu dalam hidup kita. Selama kita mengikuti apa dan mentaati apa yang Tuhan mau, kita akan melihat kesuksesan. Bapak Ibu Saudara, kalau teliti baca Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak suruh pindah tempat lain loh Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak suruh pergi ke danau yang lain. Di tempat yang sama, di mana Simon semalaman gagal. Di tempat yang sama, di mana Simon semalaman tidak dapat apa-apa. Di tempat yang sama, semalaman Simon kerja keras, dia tidak dapat apa-apa. Di tempat yang sama, tetapi karena Simon taat, dia melakukan apa yang jadi perintah Tuhan, dia melakukan apa yang disuruh Tuhan. Di tempat yang sama, yang pernah gagal, Tuhan ubah menjadi berkat. Amin. Tuhan tidak suruh Simon bilang, ganti perahumu, karena perahumu kelihatannya tidak mantap. Tuhan tidak suruh Simon bilang, ganti usahamu. Kayaknya kalau secara hitungan pandangan dari orang pintar, perahumu itu tidak benar, ganti. Enggak. Perahu yang sama, jala yang sama, danau atau laut yang sama di mana Simon gagal. Tapi karena dia taat dengan perintah Tuhan, Alkitab bilang dia menangkap sejumlah besar ikan. Bahkan jala mereka hampir goyang. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, bedanya di mana? Danau, perahu, jala sama. Bedanya di mana? Bedanya Simon cuma taat. Semalaman di tempat yang sama, tidak ada satu ekor ikan. Tapi dalam ketaatan, Tuhan bisa ubah ikan kumpul di tempat sama. Dan di jala, sampai jala Simon hampir goyah. Sampai dia harus panggil, minta orang lain untuk menolong, membantu, mengangkat ikan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ketaatan itu mendatangkan atau menjadi kunci berkat, alasan untuk Tuhan memberkati kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bicara tentang ketaatan adalah hal yang mudah diomongkan, dibicarakan. Tetapi kadangkala melakukan ketaatan perkara yang sangat sulit. Apalagi ketika kita berada di situasi yang sulit. Simon sempat bilang, guru semalaman. Artinya apa? Simon sedang ungkapkan dia sedang sulit. Dia sedang sukar. Dia sedang ada dalam persoalan. Dia sedang sampaikan. Artinya Simon sedang menjelaskan, tidak mungkin. Tapi dia bilang, karena engkau menyuruh aku melakukannya. Sesungguhnya setiap ketaatan selalu mendatangkan berkat. Sebab Tuhan akan membalas setiap orang sesuai dengan apa? Perbuatannya. Ketaatan tidak mungkin tidak mendatangkan berkat. Alkitab menggambarkan orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, dia menjadi orang yang bijaksana, dan dia juga menjadi orang yang kokoh, orang yang kuat, orang yang sanggup, orang yang mampu sekalipun ada badai. Bukan cuma mendatangkan berkat, tetapi akan memberikan kekuatan dalam kehidupannya untuk dia mampu menyelesaikan setiap persoalan. Yang kedua, mari kita mau belajar taat dengan setiap
perintah-perintah Tuhan. Yang ketiga, ayo dalam hidup kita mari kita bersungguh-sungguh dalam kita ikut Tuhan, dalam kita melakukan tanggung jawab kita. Bukan cuma sungguh-sungguh kita ke gereja, harus kita setia kepada Tuhan, harus kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, harus kita sungguh-sungguh membaca merenungkan firman Tuhan, harus kita sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, harus dengan sungguh-sungguh. Tapi ada hal yang penting juga untuk kita sungguh-sungguh dalam hidup kita, melakukan tugas-tugas kita dalam hidup kita. Apa tugasmu? Apa pekerjaanmu? Apa tanggung jawabmu? Lakukan dengan sungguh-sungguh. Engkau sebagai suami, engkau sebagai istri, engkau sebagai orang tua, engkau sebagai anak, engkau sebagai karyawan, engkau sebagai bos, engkau sebagai owner. Dalam hidupmu lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Petrus pun dia melakukan dengan sungguh-sungguh, dia kerja keras. Makanya Tuhan hargai. Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin Alkitab yang bilang orang malas jangan dikasih makan. Benar? Orang malas jangan dikasih makan. Artinya kita harus kerja, kita harus sungguh-sungguh. Kalau saya lihat Bapak Ibu Saudara, berapa hal sangat penting, berapa sifat yang perlu kita teladani dari Petrus. Dia rajin, dia tekun. Walaupun dia pernah gagal, tapi dia melakukan. Dia bertanggung jawab, dan dia punya hubungan baik dengan orang lain. Ini harus ada. Satu kali saya punya teman, ini kadangkala Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan buat banyak orang, mungkin kau karyawan. Jangan cuma dilihat pemimpin baru kita semangat kerja. Jangan dilihat, wah ada gembala, ada pastor, wah saya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kalau cuma kita cuma mau dilihat manusia lalu kita semangat, saya mau bilang, kita tidak akan pernah dapat berkat. Cuma dapat berkat dari pujian. Mungkin pasti bilang, oh kamu hebat ya, oh kamu luar biasa. Pemimpin kita cuma kasih seperti itu. Tapi persoalannya di belakang kita gimana? Di belakang pemimpin kita, orang tidak lihat kita. Masih nggak kita mau sungguh-sungguh dalam bekerja? Dulu saya waktu masih sekolah Alkitab, saya punya teman. Kami waktu itu saya selesai sekolah, saya ditempatkan di sekolah saja sebagai seperti di bawah staf. Lalu kami kerja bakti. Karena lagi pembangunan, kita kerja bakti, angkat bata, angkat batu, angkat pasir, angkat besi. Wah, kita kerja. Wah, Bapak Ibu Saudara, ada teman saya duduk aja karena dia sudah senior juga. Kita coba aja, yuk Pak kerja dong. Masa cuma lihat-lihat kita kerja, teman-teman udah ledekin dia. Wah, kerja dong. Dia cuma duduk diam, enggak jawab apa-apa, cuma ketawa. Wah, ada sampai teman bilang, wah katanya dia yang ngajak kerja, setelah kita kerja dia enggak kerja. Tiba-tiba dari belakang pemimpin kami, umpamanya dia duduk di sini, dari pemimpin kami sudah ada di belakang, kita udah ketawa. Pas dia lihat pemimpin, dia langsung angkat. Bata diangkat begini. Karena dilihat pemimpin. Pemimpin geleng kepala. Lalu pemimpin pergi. Pemimpin pergi, dia tidak kerja lagi. Dia duduk lagi. Lalu teman saya bilang begini, dasar cuma mau dilihat pemimpin. Bapak Ibu Saudara, saya cuma mau bilang, kalau kita cuma seperti itu, cuma dapat pujian dari pemimpin kita, cuma dapat pujian dari bos kita. Makanya ada satu ayat, Bapak Ibu Saudara, Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 10 bilang begini, mari kita memiliki kesungguhan dalam kita bekerja dengan baik. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau pergi. Jangan Bapak Ibu Saudara, artinya begini,
Kalau sudah tidak bisa buat apa-apa, baru kita mau bilang, aduh Tuhan, aku mau melakukannya. Udah terlambat. Makanya dibilang begini, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Saya berapa kali ke rumah sakit, besuk orang sakit. Waktu masih sehat, saya ajak melayani. Dia bilang, Pak Pendeta, nanti aja. Waktu lagi baik-baik, bahkan lagi sukses, saya ajak melayani. Dia bilang, nanti aja Pak. Tiba-tiba udah di rumah sakit. Mulutnya udah miring lagi. Tangannya satu udah gak bisa aktif lagi dengan baik. Karena apa? Kena stroke. Baru saya besuk karena ada beritahu, Bapak itu sakit. Di rumah sakit. Saya pergi, saya kunjungi. Saya datang. Baru dia lihat saya, dia udah nangis. Pak Pendeta, doain saya. Oh, saya bilang, oh iya, saya akan berdoa. Makanya saya datang, Pak. Pak, doain saya, Pak. Sungguh-sungguh ya, Pak Heri, doain saya supaya saya sembuh. Oh, saya kalau doa sungguh-sungguh, Pak. Jangankan mau minta sembuh, minta mati aja kalau saya doakan berangkat kok, Pak. Dia ketawa, janganlah Pak. Pokoknya saya janji, Pak. Kalau saya sudah sehat, kalau saya sudah sembuh, kalau saya keluar dari rumah sakit, saya mau layani Tuhan, Pak. Dalam hati saya udah terlambat. Sekarang baru bilang mau melayani Tuhan. Alkitab bilang, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Selama kita masih diberi kesempatan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Petrus ini kerja sungguh-sungguh loh Bapak Ibu Saudara. Dikatakan apa? Semalaman itu bicara kesungguhannya dia. Kesetiaannya dia dengan pekerjaan, dengan tanggung jawabnya. Petrus ini rajin. Bukannya baru setengah malam, lalu dia bilang tidak dapat saya pulang. Dia bilang semalaman, berarti dari malam sampai pagi dia kerja. Itu bicara keseriusan, kesungguhan. Sekalipun memang kita lihat dia tidak dapat apa-apa, tetapi membuktikan apa? Kesungguhan. Kadang-kala ada banyak orang gampang menyerah, belum berhasil, gampang menyerah. Ada satu cerita Bapak Ibu Saudara, saya pernah baca beberapa waktu yang lalu. Di satu daerah di Amerika itu, tiba-tiba keluar satu majalah menyatakan bahwa di satu tempat itu ada harta karun yang terpendam di dalam gunung itu. Lalu tiba-tiba ada banyak orang, kelompok-kelompok orang ini datang mendaftar untuk gali harta karun itu. Udah banyak sekali kelompok-kelompok. Tapi karena mereka sudah gali, sudah dalam, kelompok-kelompok ini menyerah semua. Tinggal ada satu kelompok mungkin kurang lebih 10 orang. Satu kelompok ini kerja lagi, semangat mereka, enggak apa-apa yang 9 sudah lari. Kita 10, kita yang kelompok 1 ini, mari kita kerja lagi. Waktu mereka bergali, tapi mereka tidak ketemukan. Lalu Bapak Ibu Saudara, yang 9 orang dari 10 orang ini menyerah. Mereka bilang, tidak mungkin, kita dibohongi. Tidak ada harta karun di sini. Dan akhirnya 9 orang satu persatu ini keluar, tinggalkan tempat itu. Yang satu orang bilang begini, yuk kita terusin, jangan-jangan tinggal dekat. Jangan-jangan mungkin sudah sebentar lagi. Yang 9 bilang, percuma, udah pulang gagal. Tidak mungkin. Dan benar, 9 orang lain tinggalkan satu orang itu. Satu orang ini diam. Dia cuma pegang besi, lingkis, ada skop di tangannya. Dia bilang, Mas, apakah saya pulang? Tidak, saya mau kerja. Bapak Ibu Saudara, dia ambil lingkis, lalu dia jalan di tempat di mana mereka tadi gali dan mereka berhenti. Lalu dia tancapkan lingkis itu di tanah.
tiba-tiba ketemu batu. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, dari batu itu tanah kurang lebih cuma 10 cm sampai di batu itu. Dari mereka berhenti menggali sampai ada tanah itu, lalu ada tebal 10 cm lagi, sudah ada batu. Dan benar, batu itulah harta karun. Bayangkan ketika dia tancapkan lingkis besi itu, tiba-tiba kena besi. Dia kaget, dia ganti, ambil sekop, cangkul, lalu dia mulai gali. Dalam waktu cuma beberapa waktu aja, dia dapatkan bongkahan emas yang sangat besar. Dan dia berhasil. Ada banyak orang gampang menyerah seperti 9 kelompok tadi, 9 orang tadi. Yuk kita mau belajar seperti Petrus. Kalau belum dapat, kerja terus, setia. Alkitab bilang orang yang setia, dia pasti akan menerima mahkota itu. Amin. Yang keempat, cepat saja. Yang keempat, bagaimana kita mau melihat atau apa alasan supaya Tuhan berkati? Libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kembali di ayat yang ketiga. Yesus itu apa? Naik ke perahu Simon. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara. Kan ada, Alkitab bilang ada beberapa perahu di situ. Tiba-tiba perahu Simon yang Tuhan pakai. Seandainya Simon yang lagi putus asa, kecewa, bilang enggak, yang lain aja. Pakai perahu yang lain, saya malas. Udahlah yang lain aja. Bisa enggak? Sangat bisa. Lagi kesel, lagi benci, lagi marah, lagi kecewa, enggak dapat apa-apa. Lagi bersihin jala. Tiba-tiba, tolong dong aku mau pakai perahumu. Enak aja, saya lagi capek. Bisa enggak? Kadang-kala kebanyakan kita seperti itu. Kebanyakan kita seperti itu. Tapi Simon enggak. Dia lepas jalan itu. Dan dia naik. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Yesus naik. Bukan Yesus yang dorong perahu. Suruh Simon lagi. Sudah pakai perahu, masih dia lagi. Tapi Simon tetap lakukan. Dia libatkan, dia izinkan Tuhan ada. Dan Yesus pakai perahu, alatnya untuk ngajar. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang, Tuhan kita tidak pernah berutang buat setiap kita. Tuhan kalau mau suruh, dia tidak gratis. Kalau dia pinjam barang kita, dia pinjam hidup kita, dia pinjam apa yang kita punya, dia perhitungkan. Mari belajar hidup kita, yuk kita serahkan. Libatkan Tuhan dalam setiap kita ambil keputusan, dalam kita setiap bekerja. Saya bilang mari kita belajar, selalu ada Tuhan dalam hidup kita. Kenapa prinsipnya? Tadi saya sudah sempat bilang juga, kadang-kala kita berpikir, oh ini jalan bagus, ada jalan disangka orang lurus, ujungnya mau. Amsal pasal 16 ayat 9 berkata begini, hati manusia memikir-mikirkan jalan, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Makanya perlu kita undang, libatkan Tuhan. Hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, wajib melibatkan Tuhan, selalu melibatkan Tuhan. Kenapa? Yang pertama, hidup kita ini milik Tuhan. Kita ciptaan Tuhan, kita harus libatkan Tuhan. Yang kedua, kadangkala kita tidak sadar sebagai manusia kita punya keterbatasan dan perlu minta pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga, kesuksesan dan keberhasilan kita tergantung dari penyertaan Tuhan. Makanya perlu libatkan Tuhan. Harus melibatkan Tuhan.
dalam hidup kita. Undang Tuhan ada dalam hidup kita. Hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Belajar. Kita harus bilang, tanpa Tuhan kita tidak pernah bisa buat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak akan pernah berhasil. Tanpa Tuhan kita tidak mungkin. Makanya Bapak Ibu Saudara, ada ayat yang sering terkenal, sudah terkenal. Dalam Injil Matius, Tuhan bilang apa? Mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Kadangkala kita seolah-olah kita menunjukkan kita jago, so pintar, so hebat, so luar biasa. Apa yang terjadi pada murid-murid pernah? Waktu mereka mau menyeberang, yang inisiatif untuk menyeberang itu Yesus. Yesus bilang begini, ayo kita menyeberang. Inisiatifnya Yesus. Tapi ketika mereka naik di atas perahu, Yesus naik di atas perahu, lalu mereka ambil kendali untuk apa? Menjalankan perahu itu. Karena berpikir Yesus ini kan anak tukang kayu. Dia tidak pengalaman di laut, di danau. Dia tidak tahu, Yesus cuma pembuat perahu, tapi tidak bisa mengendalikan perahu. Makanya mereka ambil kendali. Sampai Yesus itu apa? Tertidur di buritan. Mereka berpikir mereka bisa, karena memang latar belakang murid-muridnya apa? Nelayan. Jadi mereka berpikir mereka bisa, mereka mampu, mereka sanggup. Sampai biar, udahlah Tuhan, nggak usah repot-repot, engkau guru di belakang aja lah. Mereka sok jago, sok hebat, sok pengalaman. Tiba-tiba ada angin, tiba-tiba ada badai, tiba-tiba ada ombak. Bahkan ombak mulai masuk ke perahu. Mereka tidak bisa kendalikan lagi. Baru mereka bilang, tuh, kan ada Yesus. Baru mereka datang cepat-cepat. Bahwa Yesus, guru-guru, engkau tidak peduli kita binasa. Mari kita mau belajar. Yuk kita libatkan Tuhan dalam hidup kita. Belajar berserah kepada Tuhan. Dan semakin dekat dengan Tuhan, maka keberhasilan, berkat itu akan dicurahkan dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati asalkan kita cuma belajar berserah. Belajar berserah, belajar berserah. Berkat akan dicurahkan. Prinsip begini Bapak Ibu Saudara, lakukan bagian kita dan Tuhan pasti lakukan bagian Tuhan. Saya akhiri dengan satu cerita. Ada satu pendeta misionaris dari Amerika. Dia diutus oleh satu gereja di Amerika untuk penginjilan di daerah Afrika pedalaman. Jadi misionaris ini utusan dari satu gereja masuk ke pedalaman Afrika. Dia bawa istri dan 2 anaknya. Dan mereka sudah keputusan bahwa gereja akan bertanggung jawab semua dengan keuangan. Keperluan, kebutuhan bergereja akan tanggung jawab. Jadi berjalan berbulan-bulan, bertahun-tahun gereja support, gereja dari Amerika support. Mereka kasih kabar, kasih kirim beritahu bahwa mereka pelayan di sini dan dari Amerika support. Itu bertahun-tahun dia jalan. Tiba-tiba ada kegoncangan. Semua hubungan dari gereja di Amerika dengan keluarga hamba Tuhan ini terputus. Dari Amerika tidak bisa menghubungi mereka, mereka tidak bisa hubungi Amerika. Gereja yang di Amerika terputus hubungan. Dan itu sudah berhari-hari, bahkan sudah berminggu-minggu. Sampai pada titik mereka tidak punya apa-apa lagi, tidak bisa makan lagi. Mereka minta bantuan orang lain, tidak bisa lagi. Sampai satu kali meja kosong, cuma ada piring. Lalu pendeta ini, misionaris ini, dia ajak istrinya, 2 anak, yuk kita akan makan.
Istri dan anak-anak kaget. Padahal di meja tidak ada makanan. Waktu beberapa waktu sebelum mereka, suami ini atau bapak ini ajak, anak-anak bilang, "Pak, lapar, Pak. Lapar, Pak. Lapar, Pak." Tiba-tiba bapak ini bilang, "Yuk kita makan." Ada di meja makan yang kosong. Cuma ada piring-piring. Lalu suami ini, bapak ini bilang, "Yuk kita berdoa." Semua kita berdoa. Mulai berdoa dari istrinya dulu. Istrinya bilang begini, "Tuhan tolong Tuhan. Beri kesehatan buat suami saya. Sekarang karena tekanan seperti ini dia stres Tuhan. Dia sudah mulai gila Tuhan. Tolong dia Tuhan." Suami ini cuma diam. Lalu istrinya bilang begini, "Amin." Anak yang pertama doa, "Tuhan, enggak apa-apa kami enggak makan. Tapi jangan buat papa saya sakit Tuhan. Saat ini papa lagi stres. Di depan meja, di meja makan ini enggak ada makanan, tapi papa bilang kami akan makan. Enggak apa-apa. Saya enggak makan Tuhan. Tapi buat papa saya sehat kembali." Amin. Anak yang bungsu doa, "Tuhan, saya enggak perlu makan hari ini. Dan saya sudah kenyang. Tapi tolong Tuhan, papa saya, jangan dia sakit. Jangan dia jadi gila karena tidak ada makanan. Ini doa saya Tuhan." Amin. Bagian suami doa, "Tuhan Yesus, hari ini kami akan makan. Setiap makanan yang Tuhan sediakan, Tuhan sucikan. Tuhan kuduskan buat kami. Akan menjadi kekuatan dan kesehatan buat kami." Amin. Waktu suami ini doa, "Tuhan kami akan makan." Tiba-tiba dua anak dan istri buka mata, lihat. Nah, suami saya sudah gila. Papa saya sudah gila. Karena doa Tuhan, hari ini kami akan makan. Makanan dan minuman yang disediakan padahal kosong, padahal tidak ada. Sucikan, kuduskan, supaya jadi kekuatan kesehatan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pas dia amin, pintu rumah diketok. Mereka berdiri. Lalu mereka buka pintu, lari ke pintu. Suami ini buka. Tiba-tiba ada orang di depan itu, di depan pintu. Tanya, "Apakah di tempat ini ada bapak misionaris bernama ini?" Lalu misionaris ini bilang, "Iya, saya orangnya. Kami diutus untuk mengirim." Bapak ibu saudara, di pedalaman. Tiba-tiba dia lihat orang yang berdiri ini bilang, "Kami diutus untuk menyerahkan bantuan." Dia tunjuk di depan jalan yang sempit kecil ada satu kontainer truk. Orang ini bilang, "Kami diutus untuk kirim bahan keperluan bapak dan keluarga." Mereka datang ke mobil, ke kontainer dibuka. Satu kontainer fit yang paling besar. Ada kontainer yang kecil, tapi ada yang besar. Yang tidak mungkin karena masuk di sana, dia harus terbang pesawat, lewat laut, lalu darat, lalu lewat laut, lalu sampai ke darat. Tiba-tiba hari itu, ada kontainer besar, fit yang besar. Dan waktu dibuka, penuh dengan keperluan. Baru semua mereka, suami, dua anak, istri, bantu orang ini. Cuma satu orang. Ambil barang, masukkan ke rumah sampai rumah penuh. Terakhir, bapak ini bawa, anak ini bawa, dua anak bawa barang, istri bawa, masuk. Tiba-tiba pintu ketutup, pintu rumah. Lalu mereka mau kembali, mau ucapkan terima kasih, mau tanya dari mana, mau ucapkan, baru buka pintu. Mereka lihat kontainer sudah tidak ada di sana.
Mereka lihat tidak ada tanda mobil truk di situ. Dan ternyata hamba Tuhan misionaris bilang, itu cerita, dia bilang begini, kontainer dari surga datang di tempatku. Kalau kita belajar berserah sama Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita kasih tepuk tangan, Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya.